Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ada yang tidak hadir pagi ini? Benar, baik, terima kasih. Supaya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran nanti, maka baik kita menyanyi dulu. Ibu angkat lagu, kita semua menyanyi ya, dengan penuh semangat. Aku anak sehat, 3. Aku anak sehat, Tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posien menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Berdoakan orang. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ketika Anda menonton televisi, apakah Anda melihat atau mendengarkan iklan? Pernah. Ada tidak? Ada ya. Iklan apa saja? Sabun, sayur-sayuran, Iya. Jadi begitu banyak iklan yang ditawarkan ya. Ada produk apa-apa saja yang ditawarkan kepada kita. Baik, pagi ini pelajaran kita pagi ini dengan tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dengan muatannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah menyampaikan informasi yang disampaikan lewat iklan dengan tepat. Yang kedua, mendemonstrasikan atau memeragakan iklan produk dengan percaya diri. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan sistem organ pencernaan pada manusia. Dan yang keempat adalah dapat membuat peta konsep atau diagram tentang sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Bicara tentang iklan, iklan itu adalah informasi yang disampaikan, yang disajikan secara menarik untuk mengajak masyarakat agar mengikuti instruksi atau perintah dalam hal membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi media yang dipakai untuk promosi barang atau jasa kepada khalayak ramai. Nah, iklan ini bisa lewat media cetak, bisa juga lewat media elektronik. Dalam menyampaikan iklan ada bahasa iklannya, ciri-ciri bahasa iklan. Kita lihat yang pertama, sopan. Nah, tidak menyinggung perasaan, singkat dan jelas, menarik dan memikat. Bahasa yang digunakan memiliki daya sugesti. Sugesti itu artinya dapat mempengaruhi orang lain ketika dia membaca atau mengikuti iklan itu. Mudah dimengerti atau mudah dipahami. Yang berikut adalah menggunakan kata konotasi positif, kata kiasan tetapi nilainya baik atau positif. Berikut lagi, jenis iklan. Berdasarkan medianya, iklan terdiri atas 2. Yang pertama, ada media cetak, yaitu jenis iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Jadi ciri dari iklan media cetak ini adalah kita bisa dapat membaca dan melihat. Kita temukan iklan media cetak ini biasanya terdapat pada media koran, selebaran, majalah, poster, stiker, dan lain-lain. Yang kedua, iklan media elektronik. Jenis iklan yang menggunakan media elektronik seperti lewat televisi, radio, iklan dalam film, atau Instagram, dan juga lain-lain.
Jadi kalau iklan media elektronik ini dia berbeda dengan iklan media cetak. Kalau pada media cetak kita hanya dapat membaca atau melihat. Kalau media elektronik kita baca, kita dengar, kita saksikan. Karena itu lewat televisi, lewat radio elektronik ya. Nah, lewat Instagram, ataukah iklan dalam film. Ketika kamu menonton film atau sinetron, biasa jeda-jeda itu yang disebut dengan apa? Iklan. Media untuk mempromosikan barang dan jasa kepada klien ramai. Baik, coba sekarang perhatikan contoh iklan media cetak berikut ini. Ini iklan media cetak yang ditulis ya. Ini menceritakan tentang apa ini? Sabun Lefboy ya, sabun Lefboy. Itu ada pertanyaan di samping berdasarkan iklan tersebut. Apa topik iklan tersebut? Ya, tentang apa? Sabun. Sabun apa? Lefboy. Terus yang kedua, apa saja informasi yang terdapat dalam iklan? Informasi itu artinya apa-apa saja atau kalimat-kalimat yang kita temukan di dalam iklan tersebut. Di sini kira-kira ada informasi apa? Membahasnya kuman 99%. Membahasnya kuman 99% hampir 100% ya, dalam 10 detik. Kalau kita menggunakan sabun Lifebuoy. Jadi kalimat seperti ini yang disebut dengan singkat, padat, dan jelas, mudah dipahami, bisa mempengaruhi orang lain. Tadi bahasa iklan tadi bersifat sugesti atau mempengaruhi kita para pembaca. Terus yang kedua, perhatikan contoh iklan media elektronik berikut ini. dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Baik, sudah saksikan tadi? Sudah. Kira-kira topiknya apa iklan tadi? Ada informasi apa saja yang disampaikan lewat iklan tadi? Iya. Sadari dari makan sayur dan buah. Jadi itulah informasi-informasi yang kita peroleh melewati iklan tadi. Iklan tadi itu disebut dengan iklan apa tadi? Media elektronik. Jadi lewat media elektronik ini kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita juga bisa membaca apa saja yang disampaikan lewat iklan tersebut. Baik, setelah penjelasan tentang iklan itu, kita masuk pada diskusi kelompok. Kita dalam 3 kelompok yang sudah dibagi. Bersama dengan kelompok dalam kelompok itu kerjakan tugas dalam LKPD yang sudah dibagikan. Silakan dikasih waktu 10 menit. Masing-masing kelompok dengan iklannya yang ada di LKPD. Perhatikan iklan itu baik-baik, lalu kerjakan sesuatu.
Sudah? Sudah itu. Semua kelompok 1 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, kalau sudah semua, maka mari kita presentasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, lalu kita yang lain menanggapi. Setelah presentasi, setelah itu lalu Anda memperagakan iklan tersebut dengan gaya yang menarik ya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan iklan 1. Topik tentang sampo kulit. Informasi penting adalah sampo kulit adalah formula yang disempurnakan. Perlindungan terus-menerus, ketombe tidak balik lagi. Iya. Jadi itu informasi yang mereka temukan dalam iklan mereka ya. Ada topik apa tadi? Sampo kulit. Ya, pertama sampo kulit. Informasinya ada 2 tadi. Coba diulangi lagi lagi ya. Sampo kulit. Sampo kulit adalah formula yang disempurnakan. Perlindungan terus-menerus, ketombe tidak balik Ketombe lagi. tidak balik lagi. Iya. Silakan giliran berikutnya adalah memperagakan. Topik tentang sampo kulit. Informasi penting dalam sampo kulit adalah sampo kulit adalah formula yang disempurnakan. Perlindungan terus-menerus, ketombe tidak balik lagi. Iya. Baik, kita tepukkan semuanya untuk kelompok 1. Jadi mereka punya tadi iklan tentang sampo clear ya. Kalau kita memakai sampo clear, maka ketombe kita tidak akan balik lagi, tidak ada lagi gitu ya. Nah, saya persilakan kelompok berikutnya, kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan iklan 2. Topiknya adalah air. Informasi penting. Air sangat penting untuk tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan air 2-2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Iya, jadi itu hasil kerja mereka. Tentang apa tadi topiknya? Air. Air ya. Informasi apa saja yang disampaikan oleh kelompok 2? Ulangi lagi, Lema. Air sangat penting. Teman-teman yang lain perhatikan di sini. Lema silakan. Air sangat penting untuk tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan air 2-2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Iya. Ada berapa informasi tadi? 2 ya? 2. Coba 1. Air sangat penting untuk tubuh kita. Yang kedua, tubuh kita membutuhkan air 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Teman-teman, peragakan iklan itu dengan gaya yang menarik ya. Jangan kaku, biasa saja. Silakan. Air sangat penting untuk tubuh kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Iya, tepukan. Silakan giliran berikutnya terakhir kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan iklan 3. Topik membuang sampah. Informasi: tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Topiknya apa? Iklan kelompok 3. Buang sampah. Ada informasi apa saja disampaikan? Kalau
peragakan iklan itu. Buang sampah sembarangan. No way. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, mari kita teruskan. Baik anak-anak, setelah kita presentasi bersama tentang iklan tadi, kita lanjut pada materi yang berikutnya tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. Makanan yang awalnya dalam bentuk kasar diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan juga enzim. Itu yang disebut dengan proses pencernaan pada manusia. Jadi ketika kita makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Mulut, ya. Ya, proses yang pertama itu melalui mulut, lalu masuk ke dalam kerongkongan, lalu diteruskan ke dalam lambung, dari lambung diteruskan ke dalam usus halus, lalu diteruskan lagi ke usus besar, dan yang paling terakhir itu adalah rektum atau anus. Baik, sekarang mari kita saksikan sistem pencernaan pada manusia melalui video berikut. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh pipi atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau duodenum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang
seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Bipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, dalam proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Bipo. Ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi tentang sistem pencernaan pada manusia, sekarang kita lihat organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, makanan masuk melalui apa tadi? Mulut. Ya, organ pertama yaitu mulut. Ini mulut. Setiap kita ada mulut ya. Iya. Di dalam mulut ada apa saja di sini? Ada gigi, lidah, ada gigi seri, ada gigi geraham, ada gigi taring, ada bibir. Ada anak lidah, ada gigi seri, ada bibir, ada amander. Nanti ada lidah di sini, ada gigi geraham. Ini posisi gigi geraham bagian belakang ya, dan ini lidah. Di dalam mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, bagian luar lidah terdiri dari papila. Apa itu papila di sini? Papila adalah tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Jadi ketika kita makan makanan ada rasa pahit, ada rasa asam, manis. Nah, yang ketiga, air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Yang berikut, gerakan lidah di dalam mulut tadi ya. Adanya gerakan lidah dan mulut mendorong makanan supaya ke belakang ke tenggorokan. Nah, itu proses yang terjadi di dalam apa tadi? Mulut. Nah, sekarang kita lihat organ yang kedua. Tentang apa ini? Atau istilahnya apa di sini? Esophagus. Nah, makanan tadi masuk melalui mulut di sini. Makanan masuk melalui mulut itu ada bagian-bagian dari kerongkongan. Ini ada paling di kerongkongan. Makanan masuk melalui di sini. Batang tenggorokan di sini. Di sini terjadinya relaksasi otot atau kontraksi. Nanti dikenal dengan peristiwa peristaltik. Kita lihat di sini. Sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya yaitu di dalam lambung. Jalan masuk dari mulut tadi jalan masuk sampai ke lambung. Berikut. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan yang namanya apa tadi? Peristaltik. Ini gerakan ulang apa namanya? Peristaltik. Gerakan yang terjadi di dalam kerongkongan dengan beremas-remas dinding kerongkongan. Adanya relaksasi atau kontraksi.
untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kita lihat organ yang ketiga. Di sini apa namanya? Lambung. Lambung itu jenis organ berhuruf J. Bentuknya huruf J. Fungsi lambung. Kita lihat. Fungsi lambung yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, kita baca semua. Mencampur makanan dan cairan pencernaan dan berfungsi. Ketiga, perlahan memasukkan isinya di dalam usus kecil. Nah, jadi tadi di dalam lambung tadi berisi makanan. Ketika dia melakukan gerakan mengosongkan semua isinya di sini untuk diteruskan ke dalam usus halus atau usus kecil. Lalu organ yang keempat namanya usus halus. Ini posisi usus halus ada di dalam usus besar. Usus halus kecil-kecil yang ada di dalam ini lebarnya 2,5 cm, panjangnya mencapai 10 meter yang ada di dalam. Kita lihat kira-kira di dalam usus halus itu terjadi proses apa saja. 1. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Nah, jadi di sini di usus halus penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil itu selesai di usus halus. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah mati dan gula. Yang kedua, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Jadi ada 3 proses yang terjadi di dalam usus halus. Bagian yang kelima, namanya apa ini? Usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik. Fungsi daripada usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan itu maksudnya berbentuk feses atau kotoran, kan? Nah, dengan bantuan bakteri E. coli dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Lalu bagian organ yang terakhir adalah anus atau rektum. Nah, posisi anus di sini, usus besar paling ujung. Dia berhubungan dengan luar di sini. Rektum atau anus adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses. Feses atau disebut dengan kotoran, sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sudah paham? Bisa ya? Melalui video tadi dengan penjelasan ini. Coba ulangi lagi, ada berapa organ? Mulai dari mana? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, rektum atau anus. Jadi itu ada 6 organ sistem pencernaan pada manusia. Sudah bisa paham? Bisa. Nah, sekarang yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan supaya organ pencernaan kita itu tetap sehat, kita dalam kondisi sehat. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah makan banyak makanan berserat. Makan banyak serat. Makanan banyak serat ini misalnya dilihat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, atau juga bebijian. Yang kedua, membatasi konsumsi lemak. Kalau orang lemak kamu lihat banyak lemak berarti gemuk ya, setengah mati itu. Jadi kita harus batasi kira-kira konsumsi makan apa saja yang bisa membuat tubuh kita sehat tetapi kurangi yang namanya lemak. Yang ketiga, minum banyak air seperti di iklan kelompok 2 tadi. Nah, kita diharuskan dalam satu hari itu 2,2 sampai 2,5 liter air atau 8 sampai 10 gelas.
dalam 1 hari. Dengan banyak minum air, maka proses pencernaan dalam tubuh kita berjalan dengan lancar. Yang berikut, tidak tidur setelah makan. Kalau sudah makan lalu kenyang, berarti rasa aku ngantuk ya. Iya toh? Mengantuk. Tapi di sini disarankan supaya kita tidak boleh langsung tidur. Ambil waktu 2-3 jam setelah makan lalu kita tidur. Karena proses pencernaan yang terjadi itu tidak dalam posisi tidur atau terlentang, tidak dalam posisi tegak. Berikut lagi aktif bergerak. Aktif bergerak di sini maksudnya adalah supaya kita banyak olahraga, jogging, jalan-jalan. Jadi dalam 1 hari diusahakan supaya 30 menit lah kita jalan-jalan. Dan yang berikut adalah mengelola stres dengan baik. Kalau orang merasa stres itu baik tidak ya? Tidak. Mengganggu sekali. Punya banyak beban pikiran. Kita tidak sehat nantinya. Ya, jadi itu beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya organ pencernaan kita itu tampak sehat. Ya, jadi giliran yang berikutnya kita masuk dalam diskusi bersama dengan teman. Kerjakan soal di LKPD 2, baca soal baik-baik, lalu dengan teman kerja. Diusahakan supaya dalam kelompok itu aktif ya. Sama-sama kerja, sama-sama memberikan pendapat, lalu hasilnya ditulis. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita presentasi bersama. Silakan. Kelompok 1 saya persilakan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, dulu prosesnya A. Berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. B. Ada bagian papila yang berfungsi mencerna makanan dan mengenali rasa. 2. Kerongkongan atau esophagus
Esophagus. Prosesnya A. Sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. B. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. 3. Lambung. Prosesnya A. Menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. B. Mencampur makanan dan cairan pencernaan. C. Berlahan-lahan memasukkan isinya ke usus halus. 4. Usus halus. Prosesnya A. Proses pengurangan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. B. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. C. Usus halus menyerap nutrisi. 5. Usus besar. Prosesnya A. Membuang air dan mineral elektronik dari ampas makanan yang tidak tercerna. B. Membentuk limbah padat yang dikeluarkan. 6. Anus atau rektum. Prosesnya A. Tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sudah? Kelompok lain sudah lihat? Sudah. Sudah ya. Ada berapa organ mereka punya? 6. Satu apa tadi sudah lihat? Mulut. 2. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Rektum Rektum atau atau anus. Ya. Kita tepuk tangan. Kita silakan kelompok 2. Semangat sedikit. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Mulut. Fungsinya A. Punya makanan menjadi halus. B. Ada air liur yang melembabkan makanan. Kerongkongan atau esophagus. Prosesnya A. Jadi jalan untuk masuknya makanan dari mulut ke lambung. B. Ada gerakan Peristaltik. peristaltik yaitu meremas-remas dinding kerongkongan lambung. Prosesnya A. Menyimpan makanan. B. Berlahan-lahan mengosongkan isi ke usus halus. C. Mencampur makanan dan cairan. 4. Usus halus. Prosesnya A. Menyerap nutrisi. B. Mengurangi makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. C. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecahkan pasir dan gula. 5. Usus besar. Prosesnya A. Membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. B. Membentuk limbah padat atau PSS untuk dikeluarkan dari tubuh. 6. Anus atau rektum. Sebagian tempat menampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Iya. Ada berapa organ pencernaan yang disampaikan oleh kelompok 2? 6. Mulai dari Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, lambung atau anus. ya baiklah pertama. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi hasil kami. Mulut. Prosesnya A. Mengunyah makanan. B. Adanya gerakan lidah untuk mendorong makanan ke belakang tenggorokan. C. Ada air liur untuk melembabkan makanan. Kerongkongan. Prosesnya
masuk ke lambung. B. Terjadinya gerakan peristaltik. 3. Lambung. Prosesnya A. Menyimpan makanan. B. Mencampur makanan dan cairan. C. Perlahan-lahan memasukkan isinya ke usus halus. Prosesnya A. Mengurangi makanan menjadi lebih kecil. B. Menyerap nutrisi. C. Ada kelenjar pada di ujung usus untuk pecahan enzim dan gula. 5. Usus besar. Prosesnya A. Membentuk limbah padat atau feses. B. Membuang air. C. Membuang mineral elektrolit dari ampas makanan. 6. Rektum atau anus. Prosesnya tempat menampung sementaranya feses sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Iya. Ada berapa organ yang disampaikan kelompok 3? Ya. Yang terakhir apa namanya? Rektum atau anus. Bagian pertama namanya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi bisa ya, untuk 6 organ pencernaan pada manusia bisa hafal ya? Bisa. Baik. Setelah kita diskusi, Ibu tanya dulu, dari materi pertama bahasa Indonesia tadi membicarakan tentang apa? Tentang Iklan. Ada 2 jenis iklan tadi, apa saja? Iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Kalau pada muatan iklan, dia membicarakan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi kita mengenal ada 6 organ pencernaan pada manusia dengan segala macam proses yang terjadi pada setiap organ seperti yang kami sampaikan dalam diskusi tadi. Baik, nah sekarang kita tanya jawab dengan menggunakan tongkat stick ini sambil bernyanyi kanan kiri, boleh berdiri. Kita sama-sama nyanyi. Ketika ibu ketuk palu, maka berhenti menyanyi. Lalu siapa yang menerima tongkat ini siap untuk menjawab pertanyaan. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Makanan yang masuk ke tubuh kita melalui organ apa? Mulut. Ya. Silakan lagi. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku. Ada peristiwa apa yang terjadi di kerongkongan dengan remas-remas di kerongkongan? Peristiwa apa? Peristaltik lah. Peristaltik. Sama nyanyi. Silakan. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Iklan yang disampaikan melalui televisi disebut dengan iklan media elektronik. Lagi. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku Rajin dan cermat semasa. iklan yang disampaikan melalui koran disebut iklan media cetak. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pilihan yang berikutnya adalah kita masuk pada evaluasi. Secara mandiri kita mengerjakan soal evaluasi. Silakan dilanjut dengan soal yang ada masing-masing kerja lalu dikumpulkan. Silakan. Baca soal baik-baik, lalu pilihlah
salah satu alternatif jawaban yang paling tepat. A, B, C, atau D. Sudah? Ya baik anak-anak, apakah pelajaran hari ini menyenangkan buat Anda? Kamu merasa senang gitu ya? Senang ya? Nah, kita belajar tentang iklan, nonton video, ada sistem pencernaan, ada organ pencernaan. Apakah ada materi yang kamu belum paham? Tidak. Sudah semua? Sudah. Baik. Kalau begitu, untuk menambah pemahaman Anda tentang materi kita hari ini, Ibu kasih tugas untuk di rumah. Pulang dan nonton televisi, tulislah salah satu, nonton televisi ya. Nah, tulislah informasi apa saja yang disampaikan lewat iklan melalui televisi yang Anda tonton. Tulis informasi apa saja iklan yang Anda ikuti di televisi, lalu Anda tulis informasinya. Bisa ya? Bisa. Kalau gitu baik. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya mengundang Nalema untuk memimpin kita dalam doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, dengan demikian selesai pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang.